Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum irsyadian? Bi khair alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu sesi Islamic Sermon. Mister yakin di setiap hari Rabu pagi banyak sekali amanah ilmu yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzah, guru-guru akis kamu di sekolah. Nah, izinkan Mister juga pagi hari ini ingin berbagi sesuatu yang semoga bisa bermanfaat bagi diri Mister khususnya, umumnya bagi kalian semua. Mister ingin berbagi kisah. Nah, Mister harap kalian bisa mengambil hikmah dari kisah yang akan Mister sampaikan ya. Silahkan ikuti part by partnya kisah yang disampaikan nanti. Kisah ini adalah tentang seorang ulama yang sangat terkenal. Istilahnya dalam bahasa Arab itu masyhur, terkenal ya, famous. Pada saat itu sampai dengan hari ini, ilmu beliau banyak diikuti, dipelajari, termasuk Mister juga mempelajari sejarah beliau dan mengikuti jejak langkah beliau. Mungkin kamu pernah dengar nama ulama Nusantara ini, ya, karena beliau orang Indonesia dari seberang sana, daerah Sumatera, adalah Buya Hamka. Pernah dengar nama Buya Hamka? Nah, kalau belum pernah dengar, nanti kamu akan Mister minta mengenal sedikit tentang beliau nanti ya. Buya Hamka adalah seorang guru, seorang ulama, seorang dai ya yang cukup terkenal dan ilmunya juga sangat matang, khususnya di keilmuan agama. Kisahnya kayak gini anak-anak. Jadi suatu hari, Buya Hamka didatangi oleh seorang pria. Ya bilanglah kita fulan ya, oleh seorang fulan, seorang pria. Datang ke Buya Hamka. Dengan menggebu-gebunya, dengan penuh semangatnya, dan terlihat agak khawatir ya, resahlah begitu. Datang ke Buya Hamka. Beliau bertanya seperti ini. Buya, saya tidak percaya Buya. Ternyata, katanya, saya pernah ke Mekah ini Buya. Di Mekah itu, ya, saya bertemu dan atau juga mengetahui ya, di Mekah ada, mohon maaf ya, tanda kutip, sekelompok wanita yang tidak baik. Wanita yang, ya, boleh dibilang melakukan hal-hal yang tidak positif lah begitu ya. Maksiat, malah dosa besar. Itu banyak sekali ternyata di Mekah, Buya. Malahan mereka itu karena di Mekah itu kan dianjurkan menggunakan cadar begitu ya. Ada cadarnya khusus katanya. Jadi kalau yang bentuk cadarnya gimana, Mister pribadi tidak tahu. Kalau ada yang cadarnya bentuknya seperti apa atau warna hitamnya coraknya kayak gimana, itu tuh tanda kalau mereka tuh adalah wanita yang bisa dipanggil, bisa dan lain-lain lah untuk melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik ya. Ini hanya permisalan anak-anak ya. Dan memang ceritanya seperti itu. Ini bagaimana Buya? Itu kan Mekah ya. Tanah haram yang diharamkan dari segala hal keburukan di sana, kok terjadi kayak gitu Buya katanya.
Buya Yahya, mohon maaf, Buya Hamka, kok Buya Yahya ya? Buya Hamka mendengar itu tidak kaget. Beliau tersenyum saja, senyum begitu ya, mendengarkan. Lalu ya kalau kita imajinasikan kondisi saat itu, beliau meminta yang bercerita tuh duduk begitu ya. Yuk duduklah. Saya juga mau cerita. Tidak dibalas dengan menyampaikan dalil, tidak dibalas dengan menyampaikan kekhawatiran, keresahan, atau hei istighfar kamu bilang kayak gitu ya, itu kan di tanah haram. Tidak. Dengan penuh ketenangannya Buya Hamka menyampaikan ke fulan tersebut yang datang ke Buya Hamka. Oh begitu ya, gitu ya. Kamu bertemu dengan hal yang seperti itu di Mekah. Tapi kenapa ya katanya? Saya malahan baru pulang ini dari New York dan juga Los Angeles, LA. Ini betul Buya Hamka memang beliau suka diundang oleh orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk berceramah dan atau juga mungkin mengisi seminar-seminar begitu. Beliau pulang dari New York, dari LA, yang dimana seinformasi yang Mister tahu, LA misalnya pusatnya hal-hal yang sangat tidak baik itu di sana berkumpul ya. Buya Yahya bilang ini, malahan saya di sana itu tidak ada katanya wanita yang mohon maaf sekali lagi tanda kutip tidak baik. Nggak ada di sana tuh wanita-wanita yang seperti diceritakan tadi di Mekah. Nggak ada tuh di LA, nggak ada di New York juga ya nggak ada katanya. Yang saya temui itu Masya Allah solehah baik-baik itu nggak ada itu ya di LA. Nah si Fulan tadi kaget. Ah nggak mungkin Buya, malahan di LA dan di New York harusnya jauh lebih banyak dan lebih terbuka gitu ya, lebih bebas gitu kan. Di Mekah aja ada, masa mungkin di sana nggak ada? Buya Hamka meyakinkan lagi, nggak ada. Serius, hakikatan, serius nggak ada tuh, baik-baik semua. Nah, sambil tersenyum, Buya Hamka membuat orang yang lapor tadi bingung dan yang lapor tambah bingung lagi. Ini kenapa Buya Hamka kok bercerita kayak gitu ya ke saya gitu? Ternyata diakhiri dengan kata seperti ini. Ya karena saya ke LA, saya ke New York, niatnya lurus untuk menyampaikan ilmu Allah. Niatnya lurus, ingin bertemu orang-orang baik, ingin kumpul sama orang-orang baik, mencari orang-orang baik. Tidak pernah terfikir dalam kepala saya dan hati saya untuk mengetahui atau kepo sedikit pun tentang ketidakbaikan di tempat itu. Wah, saya tidak begitu peduli lah, I don't care lah gitu ya. Nggak begitu peduli saya di sana. Yang penting saya ke sananya niat ketemu orang baik, saya diundang orang baik, saya ingin kumpul dengan orang yang baik-baik, katanya gitu. Jadi sekalipun yang kata orang tempat itu nggak baik, saya nggak ketemu tuh sama yang kata orang itu ketidakbaikan. Karena niatnya baik. Nah anak-anak, coba kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil nih? Dia yang ke Mekah, malah bertemu yang mohon maaf tanda kutip kurang baik. Buya Hamka yang ke Los Angeles dan ke New York, malah menyatakan tidak ada ketidakbaikan di sana. Karena ketemunya sama orang baik semua. Apa nih hikmahnya kira-kira nih? Hikmah singkatnya yang Mister juga coba pahami adalah pertama, innamal a'malu binniyat. Ini hadis Rasulullah SAW. Seorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, niatnya untuk kebaikan, insya Allah, Allah akan pertemukan juga dengan kebaikan-kebaikan. Orang baik, lingkungan baik, kondisi baik, situasi baik, ya. Karena niatnya baik. Artinya kalaupun kita datang ke lingkungan yang mayoritasnya tidak baik, kita akan tetap dipertemukan dengan orang yang baiknya di antara yang ketidakbaikan itu. Karena niatnya benar. Tapi kalau niatnya nggak baik, datang ke tempat yang suci sekalipun,
tanah haram, Mekah Al-Mukarramah, tetap saja dia dipertemukan dengan ketidakbaikan di sana. Ya. Artinya apa? Jaga hati kita. Ya. Latih diri kita untuk terus berada di lingkungan yang baik. Maka, satu, ciptakan kebaikan di lingkungan kita. Cari teman yang baik. Buat lingkungan rumah yang baik. Ya, buat nih. Ya, kita yang buat lingkungan rumah yang baik, buat lingkungan persahabatan, pertemanan, permainan yang baik. Kalau main yang baik-baik, gitu ya. Kalau main yang baik-baik. Kalau mendengarkan, dengarkanlah yang baik-baik. Kalau melihat, lihatlah yang baik-baik. Maka kita akan terus terjaga dalam kebaikan. Mister itu mencari teman. Mister juga sebagai teman bagi orang lain. Maka Mister harus menjadi teman yang baik untuk teman Mister. Karena Mister juga berharap dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Dan satu hal yang harus kita syukuri anak-anak. Di Al-Irsyad, lingkungannya sangat baik. Kamu dikondisikan dalam lingkungan yang baik. Kamu diusahakan oleh kami selalu berada dalam kebaikan. Teman-teman kamu baik-baik. Guru-guru kamu juga guru-guru yang baik. Sekolah kamu juga alhamdulillah sekolah yang baik. Maka mari kita sama-sama ciptakan kebaikan di lingkungan kita. Di sekolah, yuk ciptakan kebaikan di lingkungan sekolah. Agar apa? Kita terjaga terus. Ya, kenapa? Karena hati kita ini bisa terkontaminasi. Ya, entah itu dari dalam diri kita sendiri atau dari luar. Dengan bisikan-bisikan. Itu manusiawi, fitrahnya manusia. Mendapatkan bisikan tersebut. Kenapa? Karena ada salah satu makhluk Allah yang berikrar sama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan menggoda, mengganggu, mengajak makhlukmu yang lain, ya Rob, wahai Tuhanku, ya, wahai Allah, untuk berada sama dengan saya posisinya di ketidakbaikan. Siapa itu? Syaitanir rajim. Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dalam hati kita ketidakbaikan. Minal jinnati. Nah, ini ya. Bentuknya itu ada yang dari makhluk Allah dalam komunitas jin, ya, makhluk yang tidak terlihat secara kasat mata oleh kita, tapi juga ternyata Allah sudah mengingatkan juga. Ada juga yang minan nas, minal jinnati wan nas. Ada juga yang bentuknya manusia sama seperti kita, diberikan segala hal yang sama seperti kita, tapi dorongannya membawa terus kejelekan. Nah, kalau ketemu dengan yang seperti ini, satu, batasi hubungannya. Kedua, kalau kita mampu ingatkan. Kalau tidak, kalau dia ternyata orang terdekat kita, doakan. Ya, dan kita mencari yang terbaik dari yang lain. Irsyadian, itulah dari Mister hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Mister. Berlindung kepada Allah, karena Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menunjukkan dengan ikhtiar kita. Ya, semoga kita selalu berada dalam kebaikan, lingkungan yang baik, kondisi yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.